A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan yang minggu lalu ya terkait tolong menolong. Jadi kaidah membantu yang sedang hijrah. Gitu. Kita lihat sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Dan barang siapa yang melegakan saudaranya dari kesulitan di dunia, niscaya Allah akan melegakannya dari kesulitan pada hari kiamat. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Jadi ini kaidah tolong menolong sesama muslim. Kalau dilihat kalimatnya itu barang siapa yang melegakan saudaranya, jadi belum tentu membebaskan ya. Karena yang bisa membebaskan seseorang dari kesulitan dunia itu orangnya sendiri ya. Kalau dia beramal soleh, kemudian Allah terima, maka Allah akan lepaskan dari semua jeratan persoalan. Tapi bahasanya melapangkan atau melegakan orang-orang yang kesulitan di dunia. Artinya bisa pakai nasihat gitu. Tidak harus pakai uang, tidak harus pakai tenaga ya. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Nasihat juga, menolong juga dengan tenaga dan juga membantu bersedekah ya. Tapi membantu seseorang dalam keadaan dia masih Allah izinkan dikurung oleh sebuah persoalan yang harus dia baca, maka kita tidak akan kuasa untuk membebaskan dia gitu. Tapi kita harus memberi nasihat gitu supaya kebingungannya hilang dulu kan, supaya dia bisa tenang dan mulai bermunajat kepada Allah gitu. Nah, ketika dia sedang dalam proses hijrah, maka kita boleh membantu gitu ya. Minggu lalu kan kita bahas bahwa tidak ada kewajiban atasmu untuk membantu kecuali orang-orang yang sudah hijrah. Jadi tidak ada kewajiban membantu yang belum hijrah gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita memang ingin ya Allah berikan tadi ya hati yang ingin menolong, meskipun menolong pun ada ilmunya gitu ya. Nah, niat ingin menolong itu yang membuat Allah kemudian banyak menolong kita juga gitu. Tapi ada orang yang nggak peduli masalahnya kan. Itu mah urusan dia, bukan urusan saya gitu ya. Saya sih ngurusin problem saya aja. Problem orang lain ngapain juga saya yang ikut pusing gitu ya. Nah tentu kalau seperti itu ya jadi sulit karena mengundang pertolongan Allah untuk dirinya sendiri. Gitu. Makanya kalau di Islam sedekah itu menjadi kata kunci gitu. Kita bersedekah kepada orang lain sesuai yang Allah mampukan gitu ya. Jadi kalau diberi kemampuan lebih ya menolongnya lebih bersedekahnya. Kalau diberi kemampuannya terbatas ya menolong sesuai dengan yang dimampukan aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ya, nanti ada kaidah, yaitu kita disuruh oleh Allah tolong menolong dalam dua hal. Yang satu albir itu ketakwaan, albir itu kebaktian. Jadi agar setiap orang itu mengabdi secara benar ke Allah gitu ya, bersyukur kepada Allah gitu ya. Kemudian yang kedua dengan ketakwaan. Ya, ketakwaan itu kan barang siapa yang bertakwa Allah ajari. Gitu. Jadi dalam menolong orang lain pun harus diajari oleh Allah. Prinsip-prinsip di Al-Quran yang digunakan. Nggak bisa hanya menggunakan nggak tega, kasihan, tapi malah menjerumuskan orang lebih jauh. Gitu. Gitu. Kita pun kalau ke anak sendiri kan ketika mendampingi dia dalam persoalan kehidupannya,
sebagai orang tua tentu nggak tega, kasihan, tapi kalau salah dalam menolongnya, salah, anaknya salah dibela, dibiarkan, ya kan? Itu malah merusak anak, kasihan dia nanti, gitu. Tertutup semua jalan rezekinya. Tapi orang tua harus menolong anaknya dengan pengetahuan, dengan ketakwaan, gitu. Nah, di ayat itu dikatakan, jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi nanti sahabat-sahabat silakan lihat, ada kaidahnya, gitu. Jadi hendaklah kalian tolong-menolong dalam menegakkan albir, ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita ada entah teman, entah tadi saudara sedang bermusuhan, kita mengambil apa ya? Kita akhirnya mengambil berpihak ke salah satu misalnya. Itu nggak boleh kan? Ya kita harus tahu dulu persoalannya apa, karena jarang kesalahan itu hanya diakibatkan oleh satu orang. Bisa aja itu bermusuhan karena ada kesalahan dari dua-duanya. Nah, kita ketika mau menolong, kita harus adil, gitu. Sehingga dua-duanya harus kita koreksi juga, kemudian kita damaikan. Tentu ketika memang salah satu yang kemudian menyerang dengan apa namanya hawa nafsu, nah kita akan mencegah, gitu ya. Jadi kita membelanya yang benar sebenarnya, gitu ya. Nah, itu butuh takwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 110. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sungguh Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minggu lalu kita bahas terkait dengan hijrah. Hijrah itu ada dua, ya. Ada al-badi, al-hadir. Al-badi itu orangnya terus bergerak memperbaiki diri, Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga punya kesadaran untuk berubah. Ada yang satu lagi, karena Allah menghendaki kebaikan, orang itu masih belum punya kesadaran, banyak melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, tapi kemudian Allah timpakan dengan berbagai macam musibah dan ujian, sehingga dia tergerak, terpaksa untuk hijrah, gitu ya. Dua-duanya rahmat Allah, gitu. Yang satu memberikan hidayahnya, yang kedua dipaksa orang itu dengan berbagai musibah dan ujian, sehingga mau nggak mau harus berubah, gitu. Jadi alhamdulillah bagi orang-orang yang banyak tertimpa musibah, kemudian bertaubat dan melakukan refleksi, kemudian hari ini belajar ingin memperbaiki hidupnya, itu karena pertolongan Allah. Kalau nggak Allah kasih, nggak Allah hadirkan persoalan dalam kehidupan, mungkin makin melenceng, gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat kemudian marah atau buruk sangka ke Allah, gitu, ketika kehidupannya ditimpa oleh berbagai peristiwa yang tidak mengenakan, gitu. Karena bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan ketika kita punya kecenderungan yang kuat mengikuti hawa nafsu dan masih susah dikasih tahu sama orang lain, gitu. Sehingga Allah memberi afalnya, perbuatannya Allah itu kemudian mengizinkan banyak persoalan menimpa dalam kehidupannya. Tapi kalau hari ini dia hijrah, berarti itu sebuah kebaikan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri, akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, dalam keadaan bagaimana kamu ini, gitu. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Gitu. Kemudian mereka, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berpindah-pindah atau hijrah di dalamnya? Maka mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ada kata kunci di sini, ketika orang wafat, ya, ajal, datang malaikat, dan dia dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan dizolimi orang, ya. Dizolimi orang itu karena Allah izinkan, gitu.
karena dia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Ketika dia menghadapi persoalan di dunia ini dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, penasehatnya syaitan, maka dia akan terhalang dari rahmat Allah berupa cahaya dan petunjuk gitu. Sehingga dalam mengambil jalan keluar, opsi kehidupan, itu banyak malah menjatuhkan diri dari satu musibah ke musibah lain yang lebih besar gitu. Nah, akhirnya dihalangi dari hal-hal yang halal, yang thoyyib, terpaksa mencari rizki dengan cara yang haram gitu kan ya. Ya karena tertutup tadi kan, mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, ketika mereka meninggal, mereka mengatakan kami mengambil itu tuh terpaksa. Karena kalau kami nggak ngambil cara seperti itu, kami nggak bisa hidup gitu. Makanya sekarang kan banyak yang mungkin sudah putus asa dari rahmat Allah, mengatakan, wah, jangankan yang halal, yang haram aja susah, gitu kan ya. Disuruh untuk tadi, menyelenggarakan hidupnya dengan bertakwa pada Allah, gunakan ayat-ayat Quran, jangan mengikuti contoh-contoh orang yang mengikuti jalan yang salah. Mereka bilang, ya kalau kita nggak ikutan seperti orang lain, ya gimana? Di zaman sekarang ini kan udah serba susah, katanya. Nah, itu mereka nanti ketika wafat akan ditanya, kamu ini dalam keadaan seperti apa? Kata malaikat tuh ya. Mereka berusaha untuk mencari alasan bahwa kami itu orang yang tertindas, gitu. Tapi kan oleh malaikat langsung dijawab, kan bumi Allah luas, kenapa nggak hijrah? Kenapa harus ngikutin orang lain yang tadi ya, berbuat tidak benar, gitu, nggak mengikuti nasihat Allah di Al-Quran, gitu. Jadi kita nggak punya excuse, nggak punya alasan nanti. Nah, kemudian di Quran Surat An-Nisa ayat 100, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ia akan mendapati di muka bumi tempat perlindungan yang banyak dan luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menemuinya sebelum sampai tempat yang dituju, jadi hijrahnya belum selesai, tapi sedang dalam proses hijrah, tapi kemudian keburu ajal, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi, ya ini sebenarnya tidak ada kata terlambat. Ya. Ketika orang banyak yang putus asa, wah udah usianya udah sepuh nih, tapi masih banyak melakukan kesalahan, percuma kalau hijrah sekarang sih nggak akan keburu meninggal. Gitu. Allah langsung menjawab dengan ayat ini. Itu urusannya di sisi Allah. Mau 40 tahun hidupnya dengan keadaan banyak bermaksiat, tapi kemudian usia mungkin 40 atau 50 baru taubat, baru memperbaiki diri, nggak usah khawatir. Ya, itu Allah Maha Pengampun, gitu ya. Tapi kalau alam syaiton kan sering gitu, wah kayak kamu mah percuma sholat. Ya maksiatnya udah banyak, sholat juga nggak akan diterima, gitu kan. Nah, syaiton itu senang kalau manusia putus asa, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini ada kalimat murogoman, gitu ya. Itu tempat perlindungan. Itu oase, gitu. Jadi ketika ada azab zaman, di mana orang dibuat, hari ini misalkan ekonomi susah, harga-harga melambung tinggi, kemudian lapangan pekerjaan terbatas, kalaupun ada gajinya kecil, gitu ya. Akhirnya orang harus terpaksa mengikuti pola permainan di zaman ini. Ya tadi ya, tergoda untuk menipu atau memutarkan uangnya dengan instrumen yang tidak baik, gitu kan ya. Itu tadi akan ditanya oleh malaikat, gitu. Kok cara cari membangun kehidupannya gitu ya? Wah, kalau nggak gitu nggak akan bisa hidup. Karena zaman sekarang serba susah semuanya. Jadi terpaksa kita harus banyak triknya gitu. Tapi Al-Quran tidak mengatakan demikian. Ya, disuruh hijrah nanti akan didapati banyak tempat perlindungan gitu. Jadi kalau orang diarahkan ke tempat yang Allah berkahi bagi dirinya masing-masing, dia nggak akan keikat oleh hukum ekonomi. Mau lagi krisis, mau orang lain susah, dia mah tenang aja. Rizkinya akan terus ngalir.
gitu kan ya. Nah, kita lihat kalau di Quran surat Hud ayat 6, itu kurang lebih bunyinya adalah, sesungguhnya tidak ada satu dabah pun, makhluk melata, atau kita ya, manusia, yang di muka bumi ini, kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Allah yang mengetahui tempat menetapnya, dan Allah yang mengetahui tempat penyimpanannya. Tempat menetap itu habitat, tempat yang paling dimudahkan buat dia, gitu ya. Sehingga kalau dia bergerak sesuai potensi yang Allah mudahkan, ya Allah karuniakan kemampuannya di situ, maka di situ ada deposit rizkinya, ada harta karunnya. Gitu. Tapi kan tadi, karena orang mengikuti hukum ekonomi, wah saya mau jadi ini aja, jadi itu aja, milih sendiri gitu kan. Karena kayaknya kalau jadi profesi itu tuh akan lebih mudah menghasilkan uangnya gitu. Terus ikut-ikutan orang lain tadi, ikutan macam-macam model mencari uang hari ini, yang di situ tuh banyak jebakan setannya gitu. Ya maka dia akan harus menghidupi dirinya dengan cara-cara yang salah dan dosa yang dikumpulkan gitu. Meskipun secara lahiriah mungkin tercukupi, tapi nanti ketika ajal repot mempertanggungjawabkannya gitu. Tapi kalau orang kemudian tadi hijrah, kemudian Allah janjikan tempat yang aman buat dia, itu artinya ketika hijrah Allah akan tunjukkan tempat-tempat yang lebih berkah untuk dia bekerja gitu. Jadi ketika dia bekerja sesuai kemudahannya, maka rizkinya akan dibukakan. Jadi dari bawah telapak kaki itu. Yang disebut rizki dari bawah telapak kaki, orang bekerja sesuai bidangnya, kemudian di situ nanti akan ada harta karunnya gitu. Tapi kan orang tadi, wah kalau profesi kayak gitu, kecil dapat hasilnya gitu kan ya. Iya, kalau bukan bidangnya. Profesi seperti itu kalau bidangnya, kalau kemudahan dari Allah, paket rezekinya juga ada di situ gitu. Nah, kita lanjut di Quran surat Al-Hajj ayat 11. Nah, ini kan keadaan umat tuh berbeda-beda ya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepian. Maka jika ia memperoleh kebaikan, ia merasa tentram, ya. Ini tumaninah nih bahasanya ya. Jadi bisa tumaninah ketika tadi memperoleh kebaikan. Tapi jika menimpanya suatu cobaan atau fitnah, dia langsung berbalik mukanya ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi karena imannya tuh tipis, di ujung, ya, begitu ditimpa ujian sedikit saja, langsung balik lagi kufur, gitu. Nah, jadi banyak orang yang dalam keadaan hijrah itu, keimanannya itu masih tipis. Ketika hijrah, dikasih tadi kebaikan, dia lanjut hijrah. Ketika tengah jalan sedang hijrah, Allah kasih cobaan, ujian, ya. Kalimatnya fitnah. Kalau fitnah itu kan api untuk supaya pengetahuannya semakin memahami gitu. Jadi dia mungkin udah ngerti di sisi akal karena banyak dengar pengajian, banyak membaca Al-Qur'an. Tapi kalau nggak Allah berikan fitnah, ujian, ilmu itu nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi dia harus membuktikan apa yang dia baca harus dia amalkan, harus berani. Jadi kalau hijrah tadi ayat-ayatnya, ya kalau hijrah Allah udah janji ada tempat perlindungan yang banyak. Gitu. Allah akan jamin rizkinya. Bahkan kalau dia meninggal, belum sampai pun, itu tadi, kan Allah Maha Pengampun, gitu ya. Nah, tapi tadi, ketika orang sedang hijrah, itu kan artinya dia sedang berusaha berubah. Seringkali di tengah jalan, katanya mau lebih sabar, tapi ternyata masih banyak meledak-ledaknya. Katanya mau lebih yakin dengan jaminan Allah, tapi tengah jalan masih banyak kekhawatiran dan ketakutan, sehingga ketika alam syaitan memberi godaan, dia tergerak untuk mengambil lagi opsi yang salah gitu. Nah, keadaan umat ini, bagi kita yang kemudian Allah anugerahi pengetahuan lebih dulu, kita harus membantu.
Kita harus membantu. Ini yang kaidah tolong-menolong. Jadi orang-orang yang sedang hijrah itu nggak mudah, karena mereka masih terpengaruh oleh kebiasaan lamanya, tapi sedang berjuang untuk berubah. Nah, butuh motivasi dan penguatan. Tapi yang hak, gitu. Nah, kita lihat di ayat berikutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ini kaidah menolongnya kan. Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Gitu. Ahsan. Sesungguhnya Rabb-Mu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini bagi yang sudah punya pemahaman, ketika sedang mendampingi orang yang berjuang hijrah, dia harus begini, gitu. Dia harus menyeru ke jalan Rabb dengan hikmah dan pengajaran. Jadi ketika dia tadi sedang berjuang, kemudian banyak terjatuh dalam hijrahnya itu, dia diberi hikmah dan pengajaran. Itu memang prosesnya begitu. Yang penting jangan putus asa. Sudah benar, ya tetap bersabar, tetap bertakwa, ya. Nah, orang itu karena belum punya pengalaman, dia akan ya banyak curhat kan. Ya kok saya sudah berusaha berubah kok tetap aja gitu ya, seperti ini. Ada yang salah nggak dengan saya gitu ya. Nah, itu yang kita harus sampaikan. Karena kan hijrah bertahap, nggak bisa langsung sekaligus. Jadi ada tanda-tanda bahwa dia sudah diterima hijrahnya, tapi juga masih harus berjuang dengan tadi keburukan yang belum 100% Allah cabut dan hilangkan gitu. Nah, Allah akan cabut secara bertahap sesuai dengan perjuangannya. Gitu. Jadi harus kita yang berjuang juga ya. Karena kan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu adalah mereka yang mengharapkan rahmatnya. Jadi kalau memang berharap rahmat Allah, dicabut penyakit hatinya, dibangun ketakwaannya, itu kuncinya harus beriman, berhijrah, dan berjihad. Kalau enggak, ya doa kosong berarti. Cuma doa tapi nggak berjuang kan. Jadi memang harus ada perjuangan dari sisi kita, tapi yang mengangkatnya adalah Allah. Gitu. Kalau merasa dengan perjuangannya berlatih sabar bisa hilang sendiri, itu juga nggak akan berhasil. Tapi kita doanya adalah dengan berjuang, semoga dengan perjuangan kita Allah ridho dan Allah angkat penyakitnya, gitu ya, penyakit hatinya. Nah, jadi kalau di sini kita menyeru dengan hikmah dan pengajaran, dan pasti mereka banyak membantah. Ya, emang benar begitu? Terus buktinya apa? Kalau saya gitu benar nggak Allah tolong? Ya kita harus berdiskusi dengan mereka dengan sabar. Watawasau bilhaq, watawasau bisobar. Nggak bisa kitanya terus marah, kamu mah susah dikasih tahu juga gitu. Itu berarti kita nggak amanah. Gitu. Itu Allah contohkan dalam kisah Nabi Yunus. Ketika nabinya pergi dalam keadaan marah karena umatnya itu susah dikasih tahu, Allah atur cerita kisah Nabi Yunus tuh, nabinya ditelan oleh ikan paus, umatnya beriman semua. Gitu. Jadi Allah menunjukkan bahwa ya tugasnya para nabi, para rasul, para ulama hanya memberi nasihat. Yang menjadikan mereka beriman atau tidak, itu Allah. Tapi kalian yang diberi kedudukan untuk menyeru umat, nggak boleh nggak sabar. Gitu. Jadi, wah susah, saya udah males nangani dia, karena bolak-balik dikasih tahu, susah berubah. Oh, nggak, bukan begitu, bukan hak kita. Gitu ya. Apalagi kita mengatakan kalau dia mah susah. Enggak, itu Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah aja. Gitu. Jadi justru saham amal kita adalah berusaha untuk menyeru dengan hikmah dan pengajaran. Makanya di kisah Yunus tidak ada satupun kisah umat ya yang nabi yang umatnya itu beriman semuanya kecuali kisahnya Yunus. Dan anehnya semua umatnya beriman ketika nabinya nggak ada, gitu. Coba kalau Nabi Nuh 950 tahun menyerunya, yang ikut cuma satu kapal. Gitu, beberapa orang aja kan. Gitu. Jadi memang itu kuasanya ada di Allah. Jadi semua nabi itu hanya menyeru, gitu ya. Termasuk kita.
Nah, ini yang menarik nih, hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kaum yang sedang duduk-duduk di jalan. Ini kalimat Arabnya julusin fitorik. Ya. Maka beliau bersabda, jika kalian memang harus melakukannya, jika memang harus duduk-duduk di jalan, ya, maka tunjukkanlah jalan, sebarkanlah salam, dan bantulah orang yang sedang terzolimi. Jadi karena kalimatnya adalah julusin fitorik, torik itu jalan khusus, jalan yang sempit. Jadi setiap orang itu harus menjadi penolong agama dan duduk di jalan-jalan di mana manusia itu melalui jalan itu bisa terjatuh masuk jebakan setan. Ya. Jadi kalau Wanadri itu kan dia mengerti medan di alam. Ketika ada orang yang mau ikut hiking, si pemandu jalannya itu udah hafal medannya. Dia sudah tahu di medan itu banyak jalan yang kelihatan aman tapi berbahaya. Gitu kan? Sehingga harus ada pemandu jalan ketika seseorang menempuh sebuah jalan baru ya untuk hijrah. Misalkan tadi, jadi dia memang ditaruh di setiap jalan itu kan syaitan itu akan memasang perangkap di setiap jalan di mana manusia akan melewati. Nah, orang-orang yang kemudian Allah jadikan penjaga di jalan itu, biasanya orang-orang yang lulus dulu kurikulumnya. Jadi dia pernah diuji di bidang itu, kemudian tadi Allah ajari, Allah perbaiki, Allah terima hijrahnya sehingga dia berpengetahuan. Nanti dia harus bertugas untuk menjaga manusia lain yang berpotensi terperosok di jalan itu. Gitu. Nah, jadi ketika manusia mau melewati sebuah jalan, misalnya jalan mencari rizki, ya lewat kerja, lewat bisnis, banyak trik-triknya gitu kan. Tapi karena ada orang yang sudah Allah uji di situ dan Allah ajari, dia akan mengembalikan ke Al-Quran. Bukan seperti itu. Ya kalau ingin menapaki sebuah jalan mencari rizki, caranya tidak bisa diperoleh dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, caranya harus begini. Nah, hati-hati nanti di tengah jalan banyak tawaran-tawaran yang itu sebenarnya perangkap setan yang kalau kita ambil itu kelihatannya mudah, tapi membuat kita akan semakin terpuruk. Gitu kan? Nah, sehingga ketika dia duduk di jalan, di setiap jalan itu ada penjaganya. Tugasnya dia ketika dia duduk di sana, maka setiap ada orang yang lewat situ, dia akan menunjuki, memberi petunjuk. Nanti kalau mau menempuh jalan yang seperti ini harus begini. Gitu. Sama tadi jalan ekonomi, jalan rumah tangga, jalan pendidikan anak. Kalau ada orang-orang soleh ya yang punya pengetahuan tentang prinsip Al-Quran, bagaimana menjaga rumah tangga, bagaimana menjaga anak, bagaimana mencari rizki, ekonomi, itu mereka memang kan Allah paksa untuk duduk di jalan itu melindungi orang-orang yang akan lewat. Ya, banyak juga orang yang duduk di jalan itu, khususnya syaiton, yang ketika orang menghadapi persimpangan jalan dalam memilih rute hidup, syaiton akan bilang, yang kesini aja, lebih gampang, lebih cepat nyari uangnya, gitu ya. Nah, orang-orang yang tadi, yang ditugaskan menjaga jalan mengatakan itu bohong, itu tipuan. Gitu. Sesungguhnya setan itu akan menjanjikanmu dengan ketakutan, mempertakutimu dengan berbagai ketakutan agar kamu berbuat fahsyat. Gitu. Nah, jangan ditempuh. Kalau ditempuh nanti makin terpuruk gitu. Nah, jadi mereka duduk di jalan itu satu untuk memberi petunjuk jalan, kemudian menyebarkan salam, ya keselamatan, gitu kan ya. Ya tentu bersilaturahmi kan, menebarkan salam itu bersilaturahmi, memberi keselamatan dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang hak, yang baik. Gitu. Dan mereka membantu orang-orang yang sedang terzolimi. Gitu. Jadi biasanya orang itu menempuh jalan karena mencari jalan keluar dari problem kehidupan, cuman tidak terlalu memahami prinsip Al-Quran sehingga akhirnya mengambil yang salah. Ya,
Nah, padahal dia dalam keadaan sedang menzolimi dirinya, mencari jalan keluar, cuman belum ngerti harus seperti apa. Nah, maka orang-orang yang duduk di jalan tadi harus membantu mereka-mereka yang sedang terzolimi agar jangan semakin terpuruk dalam kezoliman, gitu. Nah, ada lain tadi, ada juga orang-orang yang duduk-duduk di jalan untuk mencegat barang dagangan, mencegat orang agar tidak ke jalan Allah. Jadi mereka itu menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan ingin orang lain bengkok gitu. Nah, jadi orang-orang yang sedang berhijrah tadi, kita wajib menolong tapi dengan pengetahuan, dan kita harus tadi ya bersedekah dengan ilmu, tenaga maupun semua kelapangan yang ada jika memang diberi nikmat pengetahuan di sana gitu. Tapi kalau belum hijrah ya nggak perlu. Kan mereka kalau belum hijrah, belum jalan, masih senang dengan kelakuan yang sekarang. Sampai suatu ketika sudah jenuh mungkin ya, terlalu banyak musibah dan ujian dan kehidupan, nah mereka butuh pemandu jalan. Nah itu maksudnya semoga setiap orang yang telah Allah berikan nikmat, hidupnya dulu mungkin banyak ujiannya, kemudian mempelajari Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan, ada bukti-bukti, itu menjadi sebuah keyakinan dan sebuah ilmu Al-Quran yang Allah taruh di dadanya, dan itu harus disedekahkan dengan cara menyelamatkan orang-orang yang khawatir terjatuh dalam lubang jebakan yang sama. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.